Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah online kita. Sudah percaya adik-adik di rumah dan kasih diri di sini semuanya sukacita. Amin. Iya adik-adik, sebelum itu yuk kita mau ibadah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu, kita mau satukan hati kita. Terima kasih Tuhan dalam surga, kami ucap syukur buat hari ini. Biarlah sebentar lagi Tuhan kami siapkan hati kami. Biarlah kami mau memuji-Mu, kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan Yesus hadir. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Hai dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita mau lebih sungguh lagi ya. Yuk, sebelum kita ke firman Tuhan, adik-adik boleh lo ambil Alkitabnya supaya kita membaca firman Tuhan. Sudah dapat Alkitabnya? Oke. Nah, hari ini Kak dia mau bawain firman Tuhannya tentang jujur. Kenapa harus jujur? Nanti kita tahu ya, siapa sih yang nggak jujur di sini? Nah, adik-adik pernah nggak dengar cerita mungkin di ibadah sudah lama tentang Naaman disembuhkan? Ya, ada di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Kasih ulangin ya, di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Sudah dapat? Sudah dapat nih adik-adik. Gimana adik-adik yang di rumah? Nah, ini Naaman seorang panglima Raja Aram, dia sudah sembuh adik-adik. Bukan tentang karena sembuhnya. Ada loh setelah panglima ini disembuhkan. Oh iya, siapa sih yang dikasih firman Tuhan melalui perantara siapa sih dia bisa sembuh? Ya, Nabi Elisa, bukan Elia ya, tapi Nabi Elisa. Nabi Elisa dikasih firman Tuhan supaya panglima tadi mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Setelah selesai, dia disembuhkan dengan kuasa Tuhan, panglima itu pergi adik-adik dan Nabi Elisa juga pergi. Nabi Elisa pergi bersama bujang-bujangnya. Bujang-bujang itu artinya pelayan-pelayan. Orang-orang yang ikut sama Nabi Elisa kemanapun dia pergi adik-adik. Waktu selesai pergi tadi, di perjalanan ada salah satu bujangnya, pelayannya Elisa, dalam hatinya, kenapa nggak sih Elisa mengambil apa yang diberikan oleh panglima tadi? Wah, hadiah tadi bisa buat aku. Nah, tadi bujang tadi berkata seperti itu dalam hatinya adik-adik. Iya, namanya adalah Gehazi. Ada loh di sini namanya, nanti adik pasti ketemukan di ayatnya. Gehazi pergi adik-adik, samperin lagi tuh panglima tadi. Bilang ada kata-kata selamat. Ada ayat di mana yo? Ayat mana? Di ayat 22 ya. Selamat tuanku, dengan sukacita bilang ke panglima tadi bahwa kamu sudah sembuh. Tuanku Elisa menyuruh. Padahal adik-adik, tadi ada nggak sih Nabi Elisa suruh pergi ke sana? Nggak ada kan? Itu adalah kehendaknya Gehazi sendiri. Tuhanku menyuruhku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari penungan Efraim, dari rombongan Nabi. Biarlah berikan kepada mereka. Ayo, apa yang diberikan? Pasti sesuatu yang berharga adik-adik. Mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Padahal adik-adik, ada nggak sih Elisa nyuruh bujangnya pelayan tadi ngomong ke panglima tadi? Nggak ada. Nah itu Gehazi tidak jujur. Seharusnya dia jujur. Dia nggak apa yang dia mau yang dikatakan tadi kepada panglimanya. Tetapi dia tidak jujur adik-adik. Setelah diberikan apa yang tadi dikatakan oleh Gehazi, waktu dia menghampiri Elisa. Elisa udah tahu loh adik-adik. Dan bilang, kamu mendapatkan hal berharga tadi dari panglima tadi. Tadi ada pakaian, ada perak dan sebagainya. Nah, Elisa udah tahu adik-adik dan tahu apa yang terjadi kepada Gehazi, bujangnya Elisa. Ya, tadi yang kusta panglima Naaman tadi terjadi juga. Itu adalah upahnya
bujang Elisa, Gehazi, apa yang telah dia katakan, bahwa dia nggak jujur. Nah adik-adik, kalau kita tidak jujur, itulah yang kita dapat. Seharusnya kalau kita jujur, pasti kita berbuah dengan upah yang di surga. Kalau kita nggak jujur, tuh, seperti tadi Gehazi, dia mendapatkan malapetaka. Yuk adik-adik, di awal tahun ini kita selalu jadi orang yang berkata jujur, bertindak jujur, dan berbuat yang jujur. Seperti contohnya di rumah, ngerjain PR, guru ada kasih soal adik-adik, ini ya soal PR-nya. Tapi yang ngerjain siapa? Mungkin kakaknya di rumah, mungkin juga Mbak. Hayo, kita nggak boleh nggak jujur walaupun adik-adik sekolahnya online. Terus apalagi ya, disuruh nyapu sama mamanya pergi. Adik-adik bilang sudah nyapu, padahal belum dilakukan. Banyak sekali adik-adik yang kita harus lakukan dalam hidupkan ini, harus jujur. Yuk kita menjadi orang-orang yang jujur, nggak boleh jadi orang-orang yang berperilaku tidak baik. Kita mau di awal tahun ini kita menjadi orang-orang yang selalu jujur. Seperti di ayat Amsal 16 ayat 3. Kita baca bareng-bareng ya. Amsal 16 ayat 13. Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Asida ulangin ya. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Siapa sih mengasihi kita? Ya, Tuhan Yesus dong tentunya. Mengasihi kita dengan sungguh-sungguh, bahkan orang-orang sekitar kita. Ada mama papa, pasti kalau adik-adik kata-kata jujur, jadi orang-orang yang berbuat baik, selalu dikasihi. Ada kakak adik, siapapun keluarga adik-adik di rumah. Yuk, hari ini kita mau belajar jadi orang-orang yang jujur. Jangan seperti Gehazi, dia tidak jujur. Tapi jadilah orang-orang yang jujur dan berbuat yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, pasti sudah percaya, adik-adik di rumah dan dimanapun beradanya, Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk kita mau tutup ibadah kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami Tuhan, sampai Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Biarlah pada hari ini kami berdoa Tuhan buat keluarga kami manapun beradanya Tuhan, biar Tuhan Yesus memberkati. Bila kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang takut dan cintakan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ucapan syukur kami hanya dalam nama-Mu. Biarlah hidup kami hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, mulai dari Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin.